adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa hebat. Potensinya harus dikembangkan secara cermat. Apabila mereka dibiarkan terus-menerus tanpa pendampingan, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya akan terus mengingatkan kepada orang tua, khususnya kepada ibu-ibu. Inilah satu pendekatan bagaimana anak usia dini ini kelak menjadi anak yang hebat, anak yang dibanggakan oleh kita. Terus ikuti channel saya, Kuswari Miharja. Bahas pada kesempatan ini adalah bermain mencerdaskan otak anak usia dini. Oleh karena itu, jangan sekali menganggap remeh. Anak pada dasarnya perlu sekali bermain. Bahkan ditinjau secara psikologis, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika anak bermain. Tetapi yang seringkali terjadi, orang tua tidak paham, tidak mengerti bahwa pada dasarnya bermain bagi anak usia dini adalah proses belajar. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, biarkan anak bermain sepuasnya. Jangan diganggu. Sepanjang permainan itu tidak berbahaya bagi fisiknya. Inilah di sini. Ya. Bermain, saya katakan mencerdaskan otak. Kenapa? Kecerdasan akan tumbuh manakala anak diberi rangsangan yang tepat. Dan bahkan sebenarnya anak sudah bisa diketahui bakat yang akan dikembangkan. Bisa terlihat ketika anak sudah tumbuh pada usia 3-4 tahun, dan ini sering disebut dengan golden age. Itu artinya anak usia emas harus mendapat perhatian yang serius. Dan jika tidak mendapat perhatian yang serius, maka coba kita lihat. Remaja-remaja sekarang ini banyak yang jadi korban orang tuanya. Ini sebabnya apa? Sebagian besar orang tua tidak memahami bagaimana mendidik anak pada saat usia emas. Cenderung mereka itu lebih sering membentak, memarahi, mencubit. Bahkan saya pernah menyaksikan anak dipukul. Ini jelas berdampak buruk bagi perkembangan kecerdasan berikutnya. Oleh karena itulah, disinilah orang tua harus paham dan mengerti bahwa bermain bagi anak adalah belajar. Lihat betapa mereka akan senang ketika dia bisa belajar dengan teman-temannya. Atau kita lihat, dia akan senang ketika berlari-lari. Boleh jadi pada saat itu sedang tumbuh kecerdasan naturalis. Boleh jadi pada saat itu sedang tumbuh kecerdasan, dia ingin bersosialisasi dengan temannya. Jadi banyak manfaat dan fungsi bermain itu. Tapi yang jelas harus dipahami oleh orang tua, bermain penting bagi perkembangan kecerdasan anak usia dini. Maka jangan dianggap sepele. Bermain apapun, saya ingatkan, bermain apapun sepanjang permainan itu tidak berbahaya, berikan keleluasaan dia untuk banyak bermain. Karena tadi, kecerdasan akan tumbuh seiring dengan permainan yang dia kerjakan atau lakukan bersama teman-teman.
Oleh karena itu, orang tua tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ketika ada anak yang senang berlari-lari. Boleh jadi dia berbakat kelak menjadi seorang atlet, atau dia sedang melatih kecerdasan kakinya untuk melangkah secara tepat ketika berlari cepat. Oleh karena itu, jangan menganggap sepele sebuah permainan yang dilakukan oleh anak usia dini. Begitu pula sebaliknya, ketika anak mencoret-coret dinding, apa saja dia coret-coret, bahkan dia merasa senang dan puas ketika melakukan coret-coret di dinding. Jangan sekali-kali bunda dan bapak membentak anak yang sedang tumbuh kecerdasannya. Boleh jadi saya katakan, dia sedang mengembangkan potensi dirinya ingin menjadi seorang pelukis ternama. Atau boleh jadi dia kelak akan menjadi seorang desainer. Jadi jangan berpandangan kecil. Lihat bahwa pertumbuhan anak sejak dini, kalau kita renungkan, itu adalah anugerah Allah yang luar biasa hebat. Dan catat, setiap anak pada dasarnya memiliki potensi kecerdasan yang luar biasa. Jika diberikan rangsangan atau stimulan yang tepat, anak itu akan menjadi anak yang hebat. Dengan catatan, jangan sekali-kali bunda memperlakukan anak dengan ucapan yang tidak tepat, dengan ucapan negatif, atau bahkan dengan cubitan dan pukulan. Teori telah saya kaji dan pelajari, maka anak mendapat bentakan secara kasar, rontoklah miliaran sel otaknya. Ini yang tidak disadari oleh kebanyakan orang tua. Apalagi seringkali kita lihat, tidak hanya dibentak anak itu, tapi juga dipukul. Bahkan dia mendapat perlakuan yang tidak pantas oleh orang tuanya. Inilah perlu saya sampaikan, hendaknya orang tua lebih berhati-hati. Tahan dulu untuk marah, tahan dulu untuk bersikap kasar. Sebaiknya bermohonlah kepada Allah. Dan jangan lupa terus membaca doa Robbi habli minas solihin. Artinya, ya Allah, aku bermohon kepadamu, jadilah anakku anak yang soleh dan soleha. Ini penting dilakukan oleh bunda setiap hari. Dan kita lihat perubahannya sebulan 2 bulan ke depan. Ketika anak diperlakukan oleh kita dengan sebaik-baiknya perlakuan, maka bunda sedang menanamkan ganjaran pahala yang terus berlipat ganda. Barakallahu li